Silakan teman-teman presentasi. Mbak Dewi. Ya. Presentasi. Iya. Izin Ibu, saya mau share screen. Sudah terlihat? Dari pertama ya, dari pendahuluan. Kan begitu saya sampaikan di awal juga. Nggak langsung yang sekarang. Iya, belum saya gabung, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imami untuk kesempatannya. Kenapa? Apakah sudah terlihat di layarnya? Ini saya Udah, Mbak. sudah ya. Jadi rencana judul yang ingin saya ajukan untuk systematic review ini adalah efektivitas of active stimulation dengan nyeri pada bayi prematur. Adapun dari pendahuluan, meningkatnya kelahiran bayi prematur itu menyebabkan bayi ini juga akan banyak yang dirawat di Nggak ada NICU. kertas kerjanya atau manuskripnya. Belum, Ibu. Belum. Kan ini kan dari tugas 2 ya. Apa? Yang dari tugas 2. Apa? 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 Paling ikut aman nggak? Ya, kan tadi kakak sendiri yang bisa. Ayah kan penawaran kan bagus tadi. Ada dari tugas 2-nya ya. Kalau nggak ada yang siap dulu deh, dari tugas 2 sampai yang tugas sekarang. Baik, Ibu. Izin share screen, Bu. Ya. Jadi ini adalah judul saya, Psikometrik Analisis Pengkajian Spiritual Pasien SP12 pada Pasien Kanker Systematic Review. Rencananya sih kemarin sudah bertanya ke Bu Mega pada saat beliau mengajar, Bu. Katanya coba ditingkatkan bisa nggak sampai dengan meta-analisis. Cuma saya sendiri pada saat melakukan critical appraisal-nya sendiri masih bingung. Gitu, karena memang untuk yang psikometrik ini apa yang harus dikritik saya juga bingung. Nah, kemudian untuk latar belakangnya, ini diawali dari penyakit kanker. Kemudian kanker itu salah satunya akan menyebabkan masalah yang disebut dengan malignant fungating wound. Nah, malignant fungating wound ini akan menyebabkan salah satunya adalah distress spiritual pada pasien dengan malignant fungating wound karena adanya luka yang besar, berbau, kemudian mudah berdarah. Kemudian saya mendapatkan bahwa ini latar belakangnya, Bu. Ada berapa halaman? Nah, ini hasil observasinya pernah dilakukan selama menjalani praktik residen dan proses pengambilan data penelitian pada pasien kanker didapatkan sebagian besar sebagai berikut, yaitu bahwa pasien mengatakan bahwa kesulitan dalam melaksanakan ibadah sholat karena adanya luka. Luka yang ada besar, berbau, mudah berdarah.
pasien mengatakan luka yang berbau membuatnya khawatir jika mengganggu ibadah orang lain. Selain itu, pasien juga merasa khawatir jika sholat, namun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi luka yang sedemikian parah. Kemudian pelaksanaan ibadah pasien hanya dilakukan dengan cara beristighfar, berzikir. Bentar, Oji, bentar. Ini hasil observasi atau wawancara nih? Hasil observasi dan wawancara, Bu. Iya, lupa. Ya, cara nulisnya gimana harusnya? Hasil wawancara yang dilakukan selama menjalani praktik residensi dan proses pengambilan data penelitian pada pasien. Iya, tapi kalau dipublish itu nggak kepake itu omongan kayak gitu. Harusnya gimana? Kalau wawancara berarti tulisannya komunikasi personal dengan siapa, tanggal berapa. Baik, Ibu. Nanti akan diperbaiki, Ibu. Ya sumbernya gitu ya, tapi nggak dimasukin ke daftar pustaka. Ya, baik, Ibu. Nah, terus observasi juga jelas kapan, terus di mana gitu ya. Ya, Nggak usah baik, disebut-sebut praktek residensi segala macam. Oke, baik, Ibu. Oke, ya lanjut. Oke, kemudian pelaksanaan ibadahnya hanya beristighfar, zikir, berdoa tanpa melakukan ritual keagamaan utama atau agama Islam, dalam hal ini itu sholat. Format pengkajian yang didapatkan di Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri berupa pertanyaan agama pada saat admission atau pada saat masuk, kemudian pertanyaan program pengobatan yang bertentangan dengan agama, budaya, dan keyakinan, serta pengobatan alternatif yang dijalani ini berdasarkan medical record dari Rumah Sakit Darmais. Nah, hasil studi literatur yang saya pernah lakukan itu berkaitan dengan pengkajian spiritual. Ada beberapa pengkajian, itu ada HOP, PICA, SNAP, kemudian SPIRIT, SPNO, QLCS, sama PASIT SP12. Dari berbagai instrumen ini, belum dilakukan evaluasi untuk menilai manakah pengkajian yang paling efektif untuk mengkaji pasien dengan masalah spiritual pada pasien kanker, khususnya pada pasien kanker dengan malignan Vangeting. Kemudian untuk rumusan pertanyaannya saya menggunakan pendekatan CPTM, yaitu Construct of Interest, yaitu PASIT SP12, kemudian population-nya adalah cancer patient, kemudian type of measurement-nya adalah scale atau questionnaire, measurement property-nya itu dalam bentuk validity or reliability atau psychometric properties. Sehingga pertanyaan penelitiannya yang saya tulis adalah pada pasien kanker, pada pasien kanker dengan malignan Vangeting, bagaimanakah validitas atau reliabilitas atau properti psikometrik pengkajian kuesioner PASIT SP12. Kemudian dibalik coba deh, ini membingungkan nih. Kalau pada pasien kanker ini yang ditanya seolah-olah kanker yang bagaimana. Coba dibalik. Bagaimanakah validitas dan realitas? Bagaimanakah validitas atau realitas atau properti psikometri pengkajian kuesioner pada pasien kanker? Ya, Bu. Mana satu mana? Oh enggak, ini udah tuangin sini, cuman nggak muat. Iya, maaf Pak Iwan, saya mute ya. Oh iya, mohon maaf, lupa. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Kemudian ini adalah beberapa konsep yang saya cari menggunakan PubMed. Saya mendapatkan konsep pertama itu PASIT SP12. Kemudian konsep yang keduanya itu adalah cancer patient. Kemudian konsep ketiganya itu adalah scale atau questionnaire atau assessment. Kemudian konsep keempatnya itu adalah validity or reliability atau psychometric properties. Kemudian Boolean operator, dan yang keempat itu adalah pertanyaannya write out your search strategy. Maka saya akan menggunakan PASIT SP and cancer patient and validity or reliability or psychometric properties. Kemudian inclusion kriterianya adalah saya menggunakan full text artikel, baik itu penelitian jenisnya cross-sectional, RCT, case control, maupun quasi. Kemudian artikelnya berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dengan tahun publikasi saya batasi dari tahun 2000 sampai dengan 2024 atau 24 tahun. Kemudian untuk exclusion-nya adalah abstrak berbahasa Inggris, namun full text berbahasa Inggris selain Inggris dan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Kemudian eksklusinya berikutnya adalah systematic review atau meta-analysis publication ataupun artikel-artikel review. Kemudian limiter yang akan saya gunakan adalah yang pertama dari batasan dari usia, yaitu adults. Kemudian language-nya adalah English dan Indonesia. Kemudian year of publikasinya itu adalah kurang dari 2000 dan lainnya adalah full text.
Kemudian type of study-nya tadi saya sudah sebutkan, itu akan menggunakan baik itu penelitian yang case control, cross-sectional study, RCT maupun quasi. Kemudian database yang saya gunakan itu ada PubMed, ScienceDirect, Taylor and Francis Online, ProQuest, serta Medline. Ini hasil penelusurannya pada tanggal 21 Maret 2024 dari database Taylor and Francis. Keywordnya adalah PASIT, SP, and cancer, semuanya sama, Bu. Keywordnya dari yang Taylor Francis sampai dengan nanti yang menggunakan PubMed, yaitu PASIT, SP, and cancer patient, and validity or reliability or psychometric properties. Untuk yang Taylor Francis, pencarian pertama itu saya dapatkan 70, kemudian dilakukan limiter, sesuai dengan limiter yang tadi saya sudah sebutkan, akhirnya saya mendapatkan 50. Kemudian dari ProQuest, dari 911 itu, setelah dilakukan limiter, saya dapatkan 24 artikel, karena ternyata PASIT SP ini banyak digunakan pada saat pasien COVID, jadi jumlahnya sangat banyak itu yang dari COVID. Jadi akhirnya ditambahkan limiter baru, yaitu not COVID. Itu, sehingga didapatkan totalnya adalah 24. Kemudian dari Medline atau EBSCO-host Medline itu awal didapatkan 18, kemudian setelah dilakukan limiter, totalnya itu menjadi 11. Kemudian menggunakan ScienceDirect, dari 193 artikel yang pertama ditemukan, setelah ditambahkan limiter, didapatkan 58 artikel. Kemudian yang terakhir adalah dari PubMed, dari 97 artikel, setelah ditambahkan limiter menjadi 26. Jadi awal pencarian itu totalnya adalah 1.289 artikel, setelah ditambahkan artikel totalnya menjadi 155 artikel. Kemudian saya lakukan screening menggunakan menggunakan Prisma. Jadi ini adalah Prisma yang terbaru. Yang pertama itu identifikasi, saya mendapatkan database-nya itu totalnya, kok beda ya, 196. Maaf ini salah. Yang mana yang salah saya juga bingung nih Bu. Maaf, kayaknya hitungan yang atas ini saya salah Bu. Yang Iya, harus sama dengan tabelnya ya. Iya, total yang ini kayaknya saya salah Bu. Yang benar ini yang dari Prisma-nya. Totalnya adalah 196, di mana terdiri dari EBSCO 11, ProQuest 24, PubMed 26, ScienceDirect 58, Scopus 27. Oh mungkin Scopusnya saya belum tambahkan Bu. Taylor Francis 50. Kemudian untuk register saya tidak menggunakan register. Kemudian dilakukan ada screening duplikasi, didapatkan 21 artikel yang sama. Setelah itu totalnya berkurang menjadi 175. Di sini saya belum melakukan eksklusi karena memang pakai yang terbaru itu agak-agak saya ribet tools-nya Bu. Jadi dia baru bisa ditambahkan itu adanya di sini kriteria eksklusinya. Jadi dari 175, kemudian dari 175 itu dilakukan eksklusi. Yang pertama itu irrelevant topic ada 109, irrelevant population itu ada 15, irrelevant study design itu ada 20, kemudian ada non-research article, ini termasuk di dalamnya adalah proceeding, kemudian ada book article, itu ada 8, kemudian ada protokol, jadi itu protokol penelitian maupun protokol SR itu masuk ke dalamnya, ada 6, kemudian di dalamnya juga saya temukan, walaupun dia sudah menggunakan FASIT, namun tidak ada VR ataupun psikometriknya itu jadi 7. Sehingga dari 175 ini berkurang menjadi hanya 10 artikel yang akan saya lakukan systematic review. Untuk Dengan ekstraksi tabelnya nggak sama ya? Tetap tadi tabelnya kan 155 kan akhirnya kan? tadi kurang kayaknya Bu, yang Scopusnya belum saya masukkan Bu. Ini ada 6 soalnya. Iya, jadi di tabel tadi yang sebelum flowchart ini harus sama untuk hasilnya Ya. berapa kan? Baik Ibu. Sebenarnya saya belum memasukkan itu yang dari Scopusnya Bu, yang 27 ini. Nanti akan saya revisi untuk yang tabelnya. Kemudian total. Jadi saya menggunakan ini Bu, untuk membuat prismanya ini sebenarnya kita tinggal buka prismanya, kemudian nanti masuk ke dalam kita tinggal memasukkan. Jadi ini saya tidak membuat sendiri, jadi menggunakan tools yang disediakan oleh Prisma. Ya. Hasilnya saya mendapatkan 10 artikel. Saya urutkan dari tahun termuda, yaitu tahun 2021. Ini dari Damen tahun 2021. Country-nya itu dari Belanda. Problemnya adalah belum ada penelitian yang menilai properti pengukuran dari terjemahannya. Purpose-nya adalah untuk analisis redaksi item,
dan seterusnya. Kemudian studi desainnya adalah cohort, sampelnya adalah 400 pasien dengan advanced cancer. Findingnya ini didapatkan bahwa analisis reduksi item menunjukkan bahwa item 4 dan 8 memiliki korelasi yang rendah terhadap skala total, yaitu kurang dari 30. Item 6 dan 7 serta item 9, 10, dan 11 memiliki korelasi yang tinggi. Dengan CFA menunjukkan bahwa kecocokan yang baik untuk struktur 3 faktor dengan makna, kedamaian, dan keyakinan, dan koefisien Cronbach alpha yang baik untuk total maupun subscale, yaitu sebesar 0,71 sampai dengan 0,86. Kemudian dilakukan penghapusan item untuk item 4, 8, dan 12, semakin meningkatkan kecocokan dan koefisien alpha Cronbach. Kemudian penelitian yang kedua. Bentar, Ji. Ini problem ini bisa sebetulnya dihilangin ya, kolom ini, karena bisa disatukan dengan tujuan penelitiannya. Terus studi desain itu jangan cuman studinya aja, tapi juga instrumennya apa yang dipakai nih. Ya, Oh, iya, instrumennya apa yang dipakai, terus sampelnya itu populasinya ya, advanced cancer pasien di mana. Ya, Maaf Bu, saya menambahkan ini Bu, ada country karena kan saya pengen membandingkan bagaimana hasil dari Cronbach alpha-nya dari setiap negara, karena saya mendapatkan ada yang dari Belanda, Italia, Indonesia, kemudian sebetulnya apa namanya ini bisa di-include di sampelnya ini, gitu ya, karena gini loh, misalnya penelitiannya ini country-nya mana yang dimaksud nih, apakah autornya atau sampelnya? Kan yang dimaksud sampelnya kan? iya sampelnya Bu, sampel penelitian. Nah, berarti ini country bisa hilang gitu, masukin di sampel di ini misalnya 400 advanced cancer patient di Belanda gitu. Ini juga gitu di Italia. Jadi nggak kolom sendiri. Ya, nggak kolom sendiri. Baik Ibu, nanti akan direvisi. Ya, terus ini advanced cancer pasien nih maksudnya nih apa nih? Pasien stadium lanjut sebenarnya Bu diterjemahkannya. Nah, udah berarti tulis 400 pasien kanker, ini harus konsisten ya, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh iya baik Bu. Lanjut. Iya baik Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih masukannya. Kemudian untuk yang kedua itu dari Rabiti et al. Tahun 2020. Tujuannya itu adalah meneliti struktur faktor dan keandalan pasien SP12 pada pasien kanker stadium lanjut. Studi desainnya adalah observational study. Jumlah sampelnya adalah 150 pasien. Kemudian fundingnya saya hanya mendapatkan konsistensi internal reliabilitas cukup memadai dengan Cronbach alpha sebesar 0,73, 0,79, dan 0,85 untuk subscale makna, kedamaian, keyakinan. Cronbach alpha untuk skala total adalah 0,79 dengan korelasi antar item rata-rata adalah 0,54. Kemudian yang ketiga itu dari Nasution et al. Ini dari Indonesia. Kebetulan ini kayaknya kerjasama sama Propiati karena ada nama Propiati dalamnya Bu. Di sini studi desainnya dia menggunakan quasi eksperimental. Oh ya maaf ini masih bahasa Inggris juga untuk studi desain. Untuk purpose-nya itu adalah menentukan efektivitas intervensi spiritual terhadap coping dan kesejahteraan spiritual pada pasien kanker ginekologi. Sampelnya itu didapatkan 54 responden. Nah ini saya bingung adalah saya menghitung pasiennya, kan ini ada dua grup ya Bu ya. Totalnya itu dihitung hanya 54 atau saya jadikan satu. Jadi 54 tambah 54 atau 108. Itu yang saya bingung di sini Kan sampelnya. kuesionernya sama kan, total jadinya. Ya. Oh baik, itu total Kan ya. ini kan kita yang mau kita lihat kan instrumen, bukan Ya. intervensinya kan. Iya Bu. Jadi ada dua kelompok, jadi totalnya adalah 108 pasien dengan findingnya uji validitas dan reliabilitas untuk kuesioner pasien SP12 dalam bahasa Indonesia dengan Versi bahasa Indonesia ya, bukan dalam versi bahasa Indonesia. dalam versi. Versi bahasa Indonesia. Bukan dalam hilangin. Baik. Telah dilakukan dengan nilai validitas sebesar saya tidak mendapatkan nilai yang lainnya, jadi hanya nilai R dan nilai reliabilitas sebesar 0,768. Ya, ini berarti yang di atas juga ditulis ini versi apa nih ininya apa instrumennya nih. Oke, baik Bu. Kan di sini tulisnya versi bahasa Indonesia, yang lainnya kan nggak ditulis nih. Oh iya, baik. Nanti saya tinggal tambahkan sesuai dengan jumlah sampel itu, Bu. Tadi masukan dari Ibu. Jadi kayak yang pertama itu dari versi Belanda, yang kedua versi Italia, dan yang ketiga versi Indonesia, dan seterusnya. Akan saya tambahkan.
Nah, cuma yang saya bingung itu nanti akan saya tanyakan, Bu, ini hasilnya untuk resultnya atau findingnya itu, kemarin juga saya sempat tanyakan ke Bu Mega, saya tidak mendapatkan jumlah, maksudnya saya tidak mendapatkan finding yang sama. Karena di artikel 1 itu saya mendapatkannya adalah Cronbach alpha, artikel 2 Cronbach alpha, artikel ketiga adalah nilai VR-nya. Ini saya bisa masukkan reliabilitas sebagai Cronbach alpha, tapi untuk yang penelitian yang keempat dari Spanyol ini dari Jimenez dengan jumlah sampel 504 pasien kanker, tujuannya adalah untuk menentukan sifat psikometrik dari skala penilaian PASIT SP12 versi bahasa Spanyol. Dia menuliskannya adalah indeks KMO. Jadi saya tidak mendapatkan nilai Cronbach alpha. Kata Bu Mega ini nggak bisa dilanjutkan sampai ke meta analisis. Terserah nanti Oji mau dibuang yang dari span ini atau bagaimana itu terserah katanya gitu. Cuma saya bingung kalau misalnya dibuang sayang banget gitu Bu. Tapi ya itu hasilnya tadi berbeda karena yang lain itu menggunakan Cronbach alpha tapi dia sendiri ini yang dari Spain hasilnya adalah KMO. Bisa dikontak kok ininya autornya kalau mau. Baik, Bisa Ibu. dikontak. Ya, Saya baik. aja sering ada penulis kontak saya untuk menanyakan perihal ini, perihal apa instrumen. Ya kalau Oji mau serius sampai ke meta analisis ya kontak sama dia, mungkin dia punya nilai lebih lengkap. Baik, Ibu. Cuma ini jadinya memang fasit jadinya ya, Iya, Bu, pasit, Bu. instrumen cuma fasit aja. Iya, Bu, hanya pasit saja, Bu, dapatnya. Jadi tadi pertanyaan apa namanya klinisnya nggak sesuai dong kan? Bagaimana? Tadi pertanyaan Coba klinisnya, bagaimana? lewat. Karena memang dikhususkan pada fasit SP12, Bu. Oh, oke. Ya memang fasit aja berarti ya. Ya. Iya, fasit aja, Bu. Kemudian yang keenam, saya dapat lagi dari Italia, cuma dia berbeda. Patientnya ini adalah terminal ill cancer patient. Jadi ini yang sudah kondisinya itu sudah masuk end of life, berbeda dengan yang tadi advanced cancer. Dia studi desainnya adalah cross-sectional menggunakan forward backward translation. Findingnya didapatkan yaitu Cronbach alpha sebesar 0,73, 0,79 dan 0,89 dengan totalnya adalah 0,79 untuk Cronbach alpha-nya. Korelasi antara item rata-rata adalah 0,54. Nah, kemudian waduh ini hilang. Yang by Dixon tahun 2014 ini dari Amerika, maaf findingnya hilang, saya lupa. Saya lupa tulis atau gimana, saya lupa, maaf. Saya langsung aja skip ke nomor 8. Itu adalah dari Lazenby et al. Tahun 2013. Dia menggunakan FACIT SP12 untuk wilayah Arab, menggunakan pendekatan cross-sectional pada 205 pasien kanker. Cronbach alpha-nya didapatkan 0,72 dengan subscale-nya adalah 0,80 dan 0,83. Kemudian yang ke-9 itu dari Jafari. Jafari tahun 2012 ini saya dapatkan dari Iran pada 153 pasien kanker. Studi desainnya adalah cross-sectional menggunakan forward backward translation. Findingnya didapatkan Cronbach alpha-nya 0,72 hingga 0,90. CFA-nya secara umum mereplikasi konseptualisasi asli dari 3 subskala PASIT SP12 yaitu kedamaian, makna, dan keyakinan. Dan yang terakhir itu adalah Noguchi et al. Dari Jepang, ini tahun 2004, pada pasien kanker juga, pasien kanker yang menjalani perawatan paliatif dengan total sampelnya adalah 306, studi desainnya adalah cross-sectional. Findingnya adalah didapatkan nilai Cronbach alpha berkisar antara 0,81 hingga 0,91. Totalnya adalah saya mendapatkan setelah saya hitung ada 2.194 pasien. Ini yang akan saya
kemarin yang saya bingung itu yang saya tanyakan ke Bu Mega juga. Jadi Bu Mega juga karena memang belum pernah, kata beliau, belum pernah melakukan yang untuk tes akurasi diagnostik. Jadi saya juga belum. Kenapa nggak nanya dosen tamunya? Kan minggu lalu sudah sama Prof. Indah, nggak nanya sekalian. Prof Indah itu kemarin pakainya yang rainbow, Bu. Tadi Oh juga gitu. iya, tadi juga sudah dijelaskan kembali, tapi Prof Indah itu menggunakannya yang QFATE. Tadi dicoba ditanya juga oleh Bang Eri, karena memang saya sama Bang Eri itu menggunakan sama-sama tujuan penelitiannya adalah mencari psikometrik. Itu kami menggunakan yang mana ya, Dok? Nah, tadi kata Prof-nya itu menjawab silakan menggunakan yang manapun boleh gitu. Jadi masih belum jelas Bu untuk yang psikometrik ini harus menggunakan yang mana. Tapi untuk sementara, dan kebetulan memang saya mohon maaf, saya baru satu melakukan kritisi. Saya stop share dulu. Mhm. Ini Bu, yang saya baru kritisi itu yang dari punyanya Damen sementara. Validation of the PACIT SP12 in Dutch cohort of patient with advanced cancer. Saya jadi menggunakannya berdasarkan tipe penelitiannya karena menggunakan penelitiannya adalah penelitian jenis cohort, saya jadinya menggunakan penelitian cohort. Yang pertama itu where the two group similar and recruited from the same population. Dari artikel ini saya baca di metode, dari sampelnya ini tidak didapatkan bahwa dia menggunakan dua kelompok. Jadi dia hanya menjelaskan bahwa dia mendapatkan 400 dari sini Bu. Dari total 1.103 pasien pada penelitian kohort sebelumnya. Jadi tidak membagi menjadi dua kelompok. Jadi saya bilangnya itu not applicable karena memang kalau no itu kan berarti memang tidak dijelaskan. Nah itu saya bingung antara not applicable atau no. Kemudian untuk ya pertanyaan yang kedua, were the exposure measure similarly to assign people to both Not applicable itu kalau tidak relevan ya. Berarti ini Kalau jawabannya no ya Bu? kalau no itu harusnya ada tapi nggak ada itu no. Iya, karena dia hanya menggunakan satu kelompok grup. Dari kelompok di hasilnya pun saya mencari tidak mendapatkan bahwa ini Oh, dibagi. berarti not applicable karena ini kan pertanyaannya to grup ya, tapi dia studinya one group jadi not applicable. Not applicable ya Bu. Baik. Ya. Kemudian untuk yang kedua itu were the exposure measure similarly to assign people to both exposed and exposed karena dia hanya menggunakan satu kelompok. Jadi saya menuliskannya jadi not applicable. Kemudian yang nomor 3, was the exposure measure in valid and reliable way. Menurut saya ini menggunakan pengukuran yang valid karena menggunakan beberapa instrumen selain menggunakan PACIT, tapi juga dia nggak boleh kecilin. Tapi juga menggunakan beberapa pengukuran. Di sini dijelaskan di dalam artikel. Jadi dia menggunakan ada EORTC QLQ C30, kemudian juga dia untuk komorbidnya itu dia menggunakan kalau nggak salah ECOG Bu, ECOG. Kemudian adalah lembar observasi yang terdiri dari age, gender, marital status, kemudian education, sama religious affiliation. Jadi saya menjawabnya adalah yes untuk pertanyaan nomor 3. Kemudian were confounding factor identify, saya menyebutnya adalah ya karena dia menyebutkan variabel-variabel yang dapat menyebabkan perancur karena di sini dia ada fasit SP12, kemudian ada EORTC QLQ C30. Jadi saya bilang ya. Kemudian were strategy to deal with confounding factor state, di sini tidak dijelaskan. Di dalam metode tidak dijelaskan, baik itu di dalam sampel, kemudian di dalam measure, itu saya tidak mendapatkan penjelasan strategi untuk menghadapi confounding factor tadi tidak dijelaskan. Jadi hanya menjelaskan
instrumen yang digunakan untuk spiritual well-being adalah apa, kemudian quality of life-nya apa, kemudian untuk mengukur data demografi apa. Gitu, Bu. Kemudian nomor 6, were the group or participant free of the outcome of at the start of the study or at the moment of exposure? Menurut saya tidak, karena dia merupakan penelitian yang diambil dari penelitian sebelumnya. Jadi memang sudah mendapatkan data gitu, Bu. Kalau menurut saya. Karena dia berasal dari 1.103 patient with advanced cancer from the baseline of data prospective study sebelumnya. Kemudian were the outcome measured in valid and reliable way? Menurut saya iya, karena tadi juga menggunakan pengukuran yang sudah valid dan reliable kecuali untuk data demografi. Kemudian was the follow-up time reported and sufficient to be long enough for outcome to occur? Kalau menurut saya ini tidak applicable, walaupun di sini dituliskan data bahwa missing data was handled with listwise deletion because less than 5% of the data was missing with an arbitrary missing data pattern. Jadi walaupun di sini dijelaskan, tapi tidak dijelaskan bagaimana ada follow up atau tidak. Kemudian was follow up complete and if not, were the reason to lost to follow up, describe, and explore. Jadi memang dia tidak melakukan follow up terhadap data atau missing data ini, tapi dia melakukan penjelasan bagaimana missing data ini dilakukan perhitungan. Mungkin kalau misalnya itu disebutnya juga intention to treat. Gitu, Bu. Di sini ada missing data was handled with listwise deletion because less than 5% of the data was missing with an arbitrary missing data pattern. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor 10. Word strategy to address Sorry, ini yang nomor 8 kenapa not applicable ini? Kalau cohort kan memang mesti diikutin kan? Iya, tapi di artikelnya tidak disebutkan, Bu. Berarti bukan not applicable dong. Not, harusnya kan dijelaskan. Diikutinnya berapa lama? Cukup nggak waktunya? Dikumpulkan dari 2017 sampai 2020, tapi di sini ada, Bu. Ada. Ada. 2000. Waktunya cukup kan? Cukup kan? 4 Cukup, tahun panjang berarti ini banget. kan? Iya. Ya berarti ada dong. Kok nggak udah bilang not applicable? Sekarang saya bacanya yang atas, Bu, yang ini doang, missing data was ini, Bu. Ini justru dia karena dia ikutin ada missing datanya sekian gitu loh. Baik, Kan Ibu. dia laporin kan, Ya. diikutin berapa lama terus missing datanya berapa. Oke, nomor 9 tadi sudah, nomor 10 word strategy to address incomplete follow-up utilized. Di sini dijelaskan. Ada, Bu, kemudian was appropriate statistical analysis use. Di sini juga menggunakan hasilnya statistical analisisnya itu dijelaskan menggunakan CFA, kemudian menggunakan RMCA, kemudian menggunakan AIC, BIC, TLI. Saya nggak ngerti itu apaan, Bu. Yang saya tahu cuma CFI, kemudian SRMI, kemudian menggunakan ACM. Cuma yang tadi AIC serta TLI saya juga kurang ngerti sama Bayesian. Googling aja. Iya. Nah ini dia nggak nguji confoundingnya ini, bener nih. Yang mana, Bu? Ya kan ditulisnya Anda nggak diuji confoundingnya. Iya, nomor 5, Bu. Enggak. Emang nggak ada confoundingnya? Ada, Bu. Di dalam nanti dia di bawahnya hasilnya disebutkan. Ya, kenapa ditulis not applicable sama Oji? Iya, salah ya, Bu. Maaf, Bu. Iya, tolong lebih teliti deh. Ya. Kalau ada confoundingnya tulis confounding. Oh iya, di sini ada, Bu, di tabel 3. Nah, nggak mungkin cohort nggak ada confoundingnya, udah publish internasional. Iya. Terusnya yang nomor 6 apa maksudnya nih? Saya Di sini kan alasannya berarti ada yang nomor 6 ini ada seleksi sampel ya. Artinya kondisi sampel itu tidak ada yang mendekati outcome-nya. Jadi steril gitu loh. Oh. Outcome-nya tadi apa nih?
Tadi outcome-nya Ya, adalah spiritual itu, Bu. Yang dari coba lihat di kriteria samplingnya. ini, Bu. Ya, itu dilihat tuh. Oh, kriterianya apa? Iya, saya sih dimintanya di sini dirujuk ke studi desain dari yang ini, Bu, yang penelitian sebelumnya. Coba dilihat lagi. Baik, Ibu, ini yang memang karena saya belum melihat ke studi desain yang nomor ini, Bu, yang Ya, penelitian ini, nomor ya 8. jadi kalau dia nggak nyebutin baru tidak ya. Harusnya nih nyebutin nih kriterianya. Oke, baik, Ya, Ibu. jadi namanya cohort itu kan harus supaya sama nanti. Kalau startnya nggak sama, nanti gimana kita mau nggak bias nanti outcome-nya gitu kan, startnya harus sama kondisinya. Ya. Oke, ini udah selesai. Nah, ini yang Nah, ini terakhir tuh kita yang masukkan apa enggak ke studi. Nah, kalau OJ dari awal sudah tinggal cuman 10, kalau sudah melewati critical appraisal kan bisa berkurang tuh. Jadi kurang dari 10. iya, Bu. Kalau kurang dari 10, sayang nanti susah dipublish. Baik, Ya, Ibu. apalagi internasional. Kalau saya sih Jadi, rencananya pengen diikutkan, Bu, di sini. ya, jadi jangan pas kita apa tadi flowchart-nya itu jangan pelit-pelit ya. Lebih dari kira-kira 18 lah gitu. Nanti pas dikritik ternyata 3 dibuang atau 5 dibuang kan masih lebih dari 10. Tapi kalau sudah cuma 10 pas dikritik dibuang 2, sayang gitu kan, akhirnya masukin. Ya, nah ini yang kita include-kan ini yang no-nya itu seminimal mungkin gitu. Ya, seminimal mungkin no-nya dan tidak yang prinsip ya. Not applicable-nya juga yang prinsip. Jadi itu terserah kita ya. Jadi nggak ada kriteria harus minimal 7 poin harus yes. Enggak, tapi yang mana poinnya yang paling prinsip untuk studi cohort ini harus ada. Kalau dia nggak ada berarti nggak bisa kita masukin. Gitu ya kita menilainya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kalau menurut saya ini dimasukkan, Bu, karena hampir sebagian besar, terutama Ya, yang punya prinsip sebetulnya tadi, kan. iya, yang confounding faktor, kemudian Ya, dia melakukan, dan seterusnya ini dari poin 3 sampai dengan 11 ini penting untuk penelitian kohort, karena walaupun sebenarnya kohort itu kan ada yang dibagi 2, ada yang 1, Bu. Walaupun di nomor 1 dan nomor 2 ini dia tidak applicable. Karena memang datanya beda tidak. ya nilainya not applicable sama no itu beda. Kalau no berarti dia nggak nyebutin. Atau ada tulisan unclear. Ya, dia nyebutin cuman nggak jelas. Nah, itu bisa masuk unclear. Unclear itu nilainya lebih baik daripada tidak ya. Oke, baru satu ini ya. Baru 1, Bu, saya, Bu. Itu dicicil tadi ya, sudah bikin pendahuluannya, terus metodenya dicicil ya, ngikutin Prisma yang manuskrip ya, Prisma artikel ya. Baik, Ibu. Isinya apa saja ini kan sudah bisa dibikin metodenya nih. Ya. Terus lihat tadi introduction-nya sudah ngikutin Prisma belum isinya. Ya, Ya, baik. jadi dicicil nih sekalian nugas ini jangan nunggu di akhir. Ya, baik, Ibu. Mohon Oke, izin, yang itu baru lain bisa 1, Bu. belajar ya dari Oji ya. Ada pertanyaan? Ya kalau meta analisis berarti dihitung ulang ya. Dihitung ulang itu Cronbach sama alpha sama R-nya ya. Ya, baik, Ibu. Kemarin sih Bu Mega menawarkan juga kalau mau konsul silakan, katanya untuk yang meta analisisnya gitu. Ya, kalau meta analisis tulis saja meta analisis, nggak usah systematic review dan meta analisis itu udah include gitu. Kalau meta analisis pasti ada systematic review-nya. Iya, Bu, baik, Ibu. Tadi kata Prof Indah juga redundant, penulisan ada Iya, SRF. itu istilahnya hiperbola itu. Kata Bu Dege itu, Bu, biar ria. Kalau saya jadi editornya mah saya coret. Oke, ada lagi yang mau presentasi dari awal ya, kayak Oji tadi presentasinya ya. Biar saya bisa lihat kalau salahnya ada di mana.
Silakan. Kita punya waktu sampai jam 12 ya. Kalau nggak semua nggak apa-apa. Yang penting belajar dari yang presentasi, nanti presentasi berikutnya sudah progres lagi ya. Yang penting nanti dikumpulkan ya, habis presentasi dikumpulkan itunya ya, hasil kerjanya ya. Baik, Bu. Ada lagi, Pak Eri kayaknya udah konsul kan? Kan Tata udah konsul juga Pak Eri. Udah bikin belum Pak? Mohon maaf Ibu, belum jadi Ibu. Masih ini. Belum sampai critical. Iya Ibu, belum sampai Ibu. Ya, yang udah siapa? Siapa biasanya yang cepet nih? Pak Hairil? Mau sholat Jumat beliau, Bu, di Makassar. Oh iya ya. Oh iya benar-benar. Jam di Makassar jam 12 ya. Ya, silakan Pak kalau mau sholat Jumat. Makasih Bu. Memang nggak ada yang dipresentasikan kan? Ada sih Bu, udah selesai kritik-kritiknya, cuman penyusunannya dari awal kayak Mas Oji belum disusun sebagus Mas Oji Bu. Ya, di awal nanti dikumpulin kertas kerjanya di awal ya, dari awal ya. Iya Bu, makasih. Mbak Fitri? Sama Bu, belum digabung dari awal semua, masih terpisah-pisah Bu. Nah, itu dia nggak baca instruksi ya, kan jadi sayang. Nggak baca instruksi penugasan tuh. Udah saya ingetin itu tugasnya kelihatannya banyak, kelihatannya sampai 7 tugas. Tapi antara tugas 2 sampai 7 itu kan berprogres. Ya, jadi sebetulnya nggak banyak tugas. Di awal itu kan langsung kita koreksi ya. Kalau perlu dalam bentuk manuskrip aja kayak tadi ya Oji ya, introduction sudah dalam bentuk manuskrip, tinggal rapiin. Jadi nanti di akhir nggak buru-buru gitu. Kadang-kadang pengalaman saya gitu, sudah di akhir bikin manuskripnya kok kayak nggak pernah bikin latihan gitu, karena belakangan bikin manuskripnya. Jadi itu kertas kerjanya tadi ya yang searching pakai Pico atau pakai apa itu kan worksheet ya. Tapi kalau dalam bentuk manuskrip kan nggak seperti itu dinarasikan. Terus kalau ngelihat Prisma itu ada subheadingnya ya, ada subheadingnya misalnya searching strategi, konsep, nah itu ada subheadingnya. Nah itu dilengkapin tuh subheadingnya tuh. Ya karena banyak jurnal yang mencatatkan itu Prismanya kita diminta melampirkan Prismanya yang sudah diceklis supaya make sure sudah masuk semua di situ. Itu baru strukturnya ya, nanti substansinya lain lagi gitu. Kalau strukturnya udah nggak memenuhi syarat, udah langsung ditolak gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Izin Bu, apakah boleh waktu yang sejam kami gunakan untuk mengcombine tugas Ya, 1 sampai silakan. tugas 4 kami Bu? Ya, sekarang Baik, nanti terima kasih Bu. jam 12 kurang seperempat boleh nongol lagi ya kalau ada yang sudah mengkompilasi. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu.